Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kebiasaan kita sehari-hari yang membuat kodam pendamping kita itu pergi meninggalkan kita. Oke, kita semua tahu bahwa setiap orang itu mempunyai yang namanya kodam pendamping. Jadi ini adalah sebuah energi yang mendampingi diri kita. Nah, energi baik atau energi positif yang berupa kodam ini memang bisa sewaktu-waktu pergi meninggalkan diri kita, karena kebiasaan yang kita lakukan sehari-hari yang tanpa kita sadari. Nah, kebiasaan apa saja itu yang bisa membuat kodam pendamping itu pergi meninggalkan kita? Yang pertama, kodamnya sering kita suruh-suruh, sering mbok perintah terus. Kalau kodam pendamping itu sering panjenengan perintah, lama-kelamaan juga ngambek. Karena apa? Capek. Sedikit-sedikit punya masalah, perintah kodam untuk menyelesaikannya. Ini nanti lama-kelamaan juga jengkel. Akhirnya apa? Pergi meninggalkan kita. Yang paling bagus adalah jenengan percaya kepada diri panjenengan pribadi. Percaya karo awake dhewe, sumindi ngersaning Gusti Kang Karya Jagat. Jadi percaya pada diri sendiri dan percaya kepada daya kekuasaannya Tuhan yang Maha Kuasa. Ini yang paling utama. Jadi jangan sedikit-sedikit perintah kodam. Kemudian yang selanjutnya, kebiasaan lain yang membuat kodam pergi meninggalkan kita karena kita sering melakukan kesalahan. Karena apa? Biasanya kodam mendampingi kita itu untuk tujuan yang baik sebenarnya, supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik. Tetapi kalau kita sering melakukan kesalahan, tidak sesuai dengan energinya kodam, tidak selaras lagi, akhirnya energi kita turun, ya, karena kita salah, sering melakukan kesalahan, itu energi kita semakin ngedrop, rendah. Akhirnya apa? Tidak selaras lagi dengan energi kodam, sehingga apa? Kodamnya pergi meninggalkan jenengan. Itu. Kemudian kebiasaan lain ya yang membuat kodam pergi meninggalkan kita adalah kita sering atau selalu berprasangka buruk terhadap orang lain. Contohnya sering iri, dengki, dahwen, panasten. Nah, itu apa? Membuat diri kita ini juga energinya rendah. Orang kalau iri, dengki, dahwen, panasten, ini energi kita semakin rendah. Penyakit kok diopeni. Nah gitu. Padahal kodam ini tujuannya baik, supaya kita menjadi lebih baik, sementara kita perbuatannya semakin jelek loh. Ya, akhirnya apa? Pergi, wong tidak selaras lagi energinya. Itu. Kemudian selanjutnya, kebiasaan yang membuat kodam pergi meninggalkan kita adalah apa? Malas beribadah. Nah, beribadah di sini itu sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Jadi ibadah itu bukan ritual keagamaan saja, tidak. Jangan membantu orang lain itu juga ibadah. Bekerja maksimal untuk
keluarga itu juga ibadah. Tapi kalau jenengan malas itu semua, maka apa? Kodam juga akan pergi meninggalkan kita. Kemudian kebiasaan selanjutnya yaitu sering melakukan kejahatan kepada makhluk lain. Nah, ini tidak manusia saja. Jenengan jahat terhadap makhluk lain. Contohnya apa? Dengan tumbuh-tumbuhan, contohnya sering menebang pohon secara sembarangan tanpa alasan tertentu, tanpa kegunaan tertentu. Jenengan sering menggempur gunung, menambang secara liar, merusak alam. Ini juga kodamnya nanti akan meninggalkan jenengan. Itu kejahatan terhadap makhluk lain. Itu nggih. Kemudian kebiasaan selanjutnya yaitu perubahan pola pikir jenengan secara alami nggih, atau karena musibah. Karena jenengan mendapatkan musibah, akhirnya pola pikir jenengan juga berubah. Ini nanti juga mengakibatkan kodam tadi meninggalkan panjenengan karena tidak selaras lagi. Itu masalah pola pikir. Kalau pola pikirnya jenengan juga berubah-ubah, nanti kodamnya juga begitu tidak betah. Kemudian kebiasaan yang lain yaitu jenengan melakukan rutinitas, melakukan kegiatannya rutinitas atau bertambah kesibukan, sehingga apa? Semakin jauh dari Tuhan. Ini juga membuat kodam pendamping panjenengan nanti pergi meninggalkan panjenengan. Yang mungkin dulunya kodam tadi mendampingi panjenengan karena panjenengan itu tadi sering dekat atau selalu mendekatkan diri dengan Tuhan. Tetapi akhir-akhir ini jenengan karena rutinitas sehari-hari lupa akan Tuhan, menjauh dengan Tuhan, sehingga apa? Kodamnya juga akan pergi meninggalkan panjenengan. Kemudian selanjutnya kebiasaan yang juga membuat kodam pendamping panjenengan pergi meninggalkan panjenengan adalah karena perubahan kepercayaan atau perubahan keyakinan panjenengan. Contohnya gini, hari ini jenengan yakin atau mempunyai kepercayaan beragama Islam, seumpama begitu. Besok berubah Kristen, besoknya lagi berubah Islam lagi, dan begitu seterusnya, sehingga jenengan tidak mempunyai keyakinan yang kuat. Nah, ini juga berpengaruh terhadap kodam panjenengan, bingung pusing kodam panjenengan gitu sehingga apa? Kodam panjenengan juga pergi nantinya meninggalkan panjenengan. Wong panjenengan pelin-pelan kok. Nah, gitu. Kemudian selanjutnya kebiasaan yang membuat kodam pergi meninggalkan panjenengan ini kalau panjenengan sering berseteru dengan orang lain yang mempunyai energi besar. Contohnya gini, jenengan geteng karo wong sing energinya besar, mempunyai daya supranatural besar, ya ndak kuat kodam sampean, akhirnya pergi. Nah, namanya juga berseteru ini kan juga ndak bagus toh. Nah, wong Jawa luwih becik ngalah ngalelah. Wong ngalah iku luhur wekasane. Jadi mengalah itu akan luhur, akan mulia nanti akhirnya. Mengalah saja, tidak perlu berseteru dengan orang-orang yang mempunyai energi supranatural tinggi. Nah, itu nanti yang berbahaya jenengan sendiri, karena apa? Kodam panjenengan juga akan pergi meninggalkan panjenengan. Jadi itu ada beberapa kebiasaan-kebiasaan yang membuat kodam pendamping panjenengan pergi meninggalkan panjenengan. Demikian bahasan kita kali ini. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.